ngedengar adanya plot twist, di antara plot twist terus ada plot twist lagi. Nah, kalian siap-siap, udah kenyang, gumoh nih denger plot twist terakhir ini. Kalian ada yang bertanya-tanya nggak? Terus gimana tuh nasib dua pemilik warung tadi yang udah beli dagingnya? Dikira mereka kan itu katanya daging sapi. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, kayaknya dari kemarin kita kebanyakan bahas kasus-kasus dari luar negeri terus ya di Mrs. Things. Jadi hari ini kita pulang kampung aja yuk. Alias ngebahas kasus yang ada di Indonesia. Dimana ternyata di negara plus 62 ini pernah ada kasus yang kalau di Mrs. Things mah nggak usah ditanya ya. Pondasinya pasti kan apa kabar dunia udah gila. Tapi di sini kasusnya lebih dari apa ya? Levelnya tuh level 99 mentok sampai ke 100 gilanya gengs. Ini pas gue baca, gue nggak berhenti-berhentinya kayak Hah? Wah, ini gua jamin kalian juga bakalan kayak gitu. Kalau kalian nggak kaget ataupun nggak pusing, nggak mual, gua katakan salut. Karena nggak mungkin deh. Sampai heran gua, loh kok ternyata ada kasus segila ini, tapi kok kayak tidak terlalu kedengeran gitu. Dimana di sini kayak ada ibarat kata ya, kita kan sering dengar pepatah, kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Nah, dalam kasus ini tuh ada seorang pemuda dari Riau yang bener sih ngejar ilmu, iya, tapi bukan sampai ke ujung dunia. Ya malahan ujung-ujungnya malah di penjara. Soalnya ilmu yang dia kejar itu ilmu hitam, gengs. Nah loh, ini jadinya teman cerita apa Mrs. Things nih? Kombo bener, karena judulnya ini bisa-bisa dibilang jadi Raja Ilmu Hitam. Ya mana plot twistnya lagi? Saking ngebetnya ingin mendalami ilmu hitam tersebut, ingin jadi dukun sakti, dia rela nih melakukan persyaratan yang di luar nalar, yaitu ngumpulin otong manusia. Lah, otong itu maksudnya gengs dikumpulin buat apaan? Kalian siap-siap panadol ya dengerin ini ya. Bakalan cenut-cenut dah tuh kepala lu dah. Jadi awal mulanya tuh ada seorang dukun yang terkenal yang sangat dihormati di daerahnya. Tepatnya di daerah desa Perawak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang bernama Basri Tanjung. Ya katanya sih dia ini terkenalnya itu sakti banget bisa nyembuhin warga sekitar dari berbagai penyakit. Dan juga dia bisa menerawang barang-barang atau benda-benda yang hilang. Misalkan toto motor lu hilang begitu ya. Dia bisa tahu tuh siapa yang ngambil dan di mana posisi motor lu tuh sekarang. Apa jangan-jangan gebetan lu yang hilang nih udah dicacat di read doang kagak dibales? Tahu juga tuh dia. Nah tapi selain jadi dukun, Basri ini juga punya usaha lain yang dijalani bareng sama istrinya, yaitu berjualan sate. Mohon maaf, kita suka heran ya sama yang gini-gini ya. Kayak kadang tuh profesinya cukup kontras begitu. Ya cuman nggak apa-apa lah. Ibarat kata misalkan apa, kalau tadi tuh dukun bisa ngobat-ngobatin. Kalau yang masuk ke logika berarti dokter gitu ya. Punya usaha sampingan dokter apa tuh? Penyanyi kayak dokter Tompi. Sah-sah aja dong. Atau misalkan dokter Tompi tahu-tahu buka restoran ayam penyet begitu, biar tambah-tambah bisnis percuanan, nggak ada yang salah. Nah tapi ngomong-ngomong tadi buka usaha sate bareng si istri, ternyata dukun Basri ini itu terkenal juga namanya suka kawin cerai, gengs. Dia udah 6 kali kawin cerai. Dan dari istrinya yang ketiga, Basri itu punya 3 orang anak laki-laki, dimana yang paling bungsu itu bernama Muhammad Delvi atau biasanya dipanggil dengan Buyung. Jadi ingat zaman dulu ya kita suka minum jamu Buyung Upi. Ada pernah minum juga nggak? Masih ada nggak tuh jamu? Ya tapi mungkin ini anaknya sendiri ya, namanya anak-anak kan emang suka mengidolakan sang ayah orang tua. Begitu pula dengan Delvi ini, yang sedari kecil, dia kagum banget sama kesaktian sang bapak nih. Sampai bercita-cita, pengen juga dong menjadi seorang dukun kondang kayak bapak. Nah mungkin dia kira, dirasa-rasa kalau menjadi seorang dukun, itu nggak perlulah mengenyam pendidikan formal. Makanya akhirnya Delvi ini putus sekolah waktu dia lagi SMP. Dan habis itu sehari-harinya kerjanya serabutan. Kadang bantuin dagang sate, kadang jadi kuli bangunan, kadang ya bengang-bengong aja gini kayak lu tuh sekarang lagi bengang-bengong gitu kan sambil nontonin gue. Kerja lu ya. Nah si Delvi ini tuh punya 2 orang kakak, gengs. Ya kan tadi dia anak bungsu, anak ketiga. Tapi kakaknya ini tinggal-tinggalnya udah pada mencar-mencar semua. Udah beda kabupaten lah istilahnya. Cuma si Delvi ini yang namanya juga anak bungsu ya, yang masih tinggal sama orang tua. Sampai akhirnya selain bantu-bantu usaha sate, Delvi juga akhirnya dilibatkan dalam ritual perdukunan si bapaknya. Yang tujuannya ya buat mengasah nih kesaktian anaknya si Delvi, biar nantinya bisa meneruskan karir dari sang bapak. Tapi buat menerusi kesaktian karir dari bapaknya, itu bukan hal yang gampang. Karena syarat ya bener-bener ribet. Ini kalian siap-siap ya. Gua aja tadi tuh udah dibilang pas dengar beritanya kayak, hah? Kalau bisa kalian turunin dulu tuh volumenya. Takutnya kanan kiri lo ada orang ikut dengerin, thanksin ntar lo. Karena syarat yang harus dilakukan sama si Delvi nih, itu dia harus mengumpulkan 7 otong laki-laki. Ya yang punya otong pastinya laki-laki ya.
Tapi otongnya ini bukan sembarang otong, karena benar-benar harus dicari otong yang kondisinya sehat, bentuknya bagus lurus, dan bisa berdiri tegak seperti keyakinan kita dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah begitu kan. Ya kan syarat begitu ada gila-gilanya, absurd bener. Tapi karena mungkin si Delvi ini emang udah obsesi, ingin menjadi sakti mandraguna kayak bapaknya, jadinya dia serius untuk mencari otong-otong tersebut. Ini kasus apa ya Tuhan? Aneh bener. Sampai pada tahun 2010, ibunya dari si Delvi ini tuh meninggal dunia. Dimana dari situ bapaknya memutuskan untuk pulang kampung ke Kabupaten Bengkalis. Tapi Delvi di situ nggak ikut bapaknya nih pulang kampung nih. Dimana dia akhirnya numpang tinggal di rumah kakaknya, di kakak pertama yang berada di Kabupaten Rokan Hilir Riau. Nah di sana Delvi ikut tuh bantu-bantu jualan kakaknya buat keliling gitu, ngider gerobak sate. Jualan sate juga maksudnya ya. Jadi mungkin skill jualan sate di keluarganya memang sudah turun-temurun. Kakaknya diturunin ilmu bikin sate, si Delvi ini mau diturunin ilmu hitam yang absurd. Nah, dari sinilah awal mula kisah perburuan Delvi ini tuh dimulai. Dimana target pertamanya adalah seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun yang bernama Febrian Della. Kebetulan memang si Delvi ini kenal sama orang tuanya Febrian. Karena pas biasa dia lagi jualan sate, dia itu sering mangkal tuh di deket rumahnya Febrian. Hingga pada bulan Januari 2013, jadi udah sekitar 3 tahunan lah ya si Delvi ini jualan sate dan kenal dengan bocah tadi. Dia baru nih mau mulai melaksanakan niat jahatnya. Diajaklah Febrian ini ke tempat sepi, gengs. Lalu nggak pakai bakpi bu, langsung dieksekusi. Febrian itu dicekik sampai nggak bernyawa dan otongnya dipotong bebek angsa dibawa pulang sama si Delvi itu. Sedangkan tubuh Febrian yang sudah tidak bernyawa ya dikubur seadanya aja gitu di tempat sepi itu. Ditinggalin udah. Nah 3 bulan kemudian Delvi pindah lagi nih. Kali itu dia ikut kakaknya nomor 2. Kakaknya itu bernama Junaidi yang tinggal di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Nah selama numpang di rumah kakak nomor 2 itu, Delvi ini sempat kerja di semacam depo isi ulang galon, tau kan lu? Yang kayak pakai galon oplosan begitu. Tapi menurut bosnya, Delvi kerjanya kagak bener ah. Sehari-harinya kebanyakan bengong aja. Malah bosnya sempat nyangka ini anak stres kali ya. Karena dilihat bengong mulu kesambat kan kita ngeri. Makanya dari situ memang Delvi nggak bertahan lama. Karena 3 bulan kemudian, dia pamit tuh sama bosnya. Bilang katanya mau pulang ke Bengkalis buat ngerawat bapaknya lagi sakit. Tapi sampai di Bengkalis, bukannya fokus ngerawat si bapak ya. Beneran lagi sakit kan bapaknya soalnya. Si Delvi ini malah kawin lari sama pacarnya yang bernama Dita. Agak absurd banget nih ceritanya emang ya. Heran juga gue masalahnya. Orang tadi kan katanya si Delvi ini ngefans tuh sama bapaknya, pengen jadi kayak bapaknya. Sampai dia juga mau memenuhi syarat yang di luar nalar. Lah ini bapaknya Toto lagi sakit, kok dianya kawin lari? Ini semacam plot twist di dalam plot twist tuh jadinya. Nah tapi sebetulnya antara Delvi dan Dita ini udah pacaran lama. Dari zaman si Delvinya masih SMP tuh, belum cabut sekolah. Tapi memang orang tuanya Dita nggak pernah setuju, nggak pernah merestui. Karena dirasa Delvi sama si Dita ini juga masih kecil ya. Dita yang saat itu kerja di sebuah kayak laundry kiloan, ternyata juga menjadi tulang punggung keluarga. Nah masalahnya takutnya kalau Dita pacaran, nanti keluarganya ini nggak kurus. Ya tipe-tipe generasi sandwich lah kalau kata anak sekarang ya. Buat kalian yang mengalami seperti itu juga, tetap semangat dan sabar-sabar ya. Tuh bener-bener omongan gue kayak orang normal ya. Nah Dita ini tapi juga kebetulan sih bukan tipe-tipe yang kebelet nikah juga geng. Tapi karena memang si Delvi terus tuh yang maksa-maksa, akhirnya yaudah deh Dita mengiyakan dan mereka pun nikah siri. Pada saat itu pun mereka umurnya tuh baru 19 tahun juga gengs. Nah pokoknya setelah udah menikah, si Delvi ini katanya ringan tangan, suka KDRT. Tapi nggak cuma itu aja gengs, alasan cowok refleks nih kayaknya tepat disematkan kepada si Delvi. Karena katanya si Dita, si Delvi ini itu juga nggak jago dirancang alias melempem begitu gengs. Makanya Delvi akhirnya berbohong kepada Dita kalau katanya dia ini harus mengumpulkan 7 otong laki-laki buat obat nyembuhin impotennya dia. Ya sebenarnya itu mah kan syarat untuk jadi dukun tadi ya. Pokoknya Delvi ini mengancam Dita buat bisa ngebantuin untuk mencari target selanjutnya. Akhirnya ketemu nih target yang kedua, yaitu seorang laki-laki dewasa berusia 40 tahun yang bernama Acik. Namun Acik ini ternyata memiliki semacam keterbelakangan mental. Jadi Delvi ini memang melihatnya, wah ini sasaran empuk nih, gampang dibujuk dirayu buat dieksekusi. Dan bener aja, Delvi sama Dita berhasil untuk membujuk si Acik ikut sama mereka ke tempat sepi. Lalu ya di sana Acik dihabisi dan diambil itu otongnya. Tapi gengs, mohon maaf nih, beribu-ribu maaf karena emang ceritanya begini ya. Gue juga sama definisi terkaget-kaget dengernya sumpah. Dan gue jamin kalian dengernya nih nanti nih, itu juga bakal ngomong, hah? Gitu. Abisnya kalian inget nggak? Tadi syarat otongnya tuh harus apa? Harus sehat, harus lurus, dan bisa berdiri tegak. Jadi nih, sebelum Acik dieksekusi, si Dita itu disuruh kucek arisan otongnya Acik dulu sampai berdiri tegak baru dipotong. Lah, bener-bener definisi kasus terabsurd nggak nih? Kalian baru pernah denger kan? Tarik napas dulu ya.
Lanjut aja deh, sebulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus 2013, Delvi mulai ngeker-ngeker lagi nih buat nyari target ketiga. Ada dapat seorang anak berusia 9 tahun yang bernama Muhammad Hamdi Al-Iksan. Nah, di sini Delvi sama Dita mengajak si Hamdi ini untuk berenang sambil mancing-mancing di sungai yang sepi gitu lah. Abis itu ya template, karena nggak ada orang nih di rasa-rasa sepi nih, dieksekusi dan diambil otongnya. Gak lama setelah kejadian ketiga itu, Delvi balik lagi nih untuk tinggal di rumah kakak kedua yang Junaidi tadi, yang di Tualang Siak ya. Tapi kali itu dia membawa si Dita yang selaku udah jadi istri, dan sang bapaknya juga yang memang lagi sakit. Jadi numpluk-numpluk kan dah tuh semuanya di rumah kakak kedua ke Junaidi. Dan Delvi juga balik lagi ke tempat kerja, tempat pengisian galon tuh, yang kerjanya bengang-bengong doang. Cuman gak lama yang langsung dipecat sama bosnya. Lah kerjanya tetap masih bengang-bengong mulu. Heran gua masih Delvi sumpah. Pusing banget ya kali ngadepin orang begitu. Karena jatuhnya Delvi udah nganggur nih. Dia jadi bisa lebih fokus untuk menentukan target keempatnya. Nyari-nyari nih ketemu, tapi lagi-lagi nih anak berusia 9 tahun yang bernama Randy Hidayat. Delvi ini kenal sama Randy itu karena kebetulan rumah kakaknya si Delvi tuh deket lokasinya sama SD tempat sekolahnya si Randy. Jadi si Randy ini suka dipantau nih tiap dia pulang sekolah. Makanya di tanggal 10 Agustus 2013, Delvi sengaja ngejemput Randy sepulang sekolah buat jalan-jalan nih naik motor bonceng 3 sama Dita. Sampai dari situ mereka membawa Randy ini ke sebuah makam yang sepi gitu, gengs. Ya udah lagi-lagi template ya. Cuma ya itu di sini kan gilanya nih Randy masih bocah 9 tahun. Sama Dita juga dikucek arisan. Sampai berdiri baru dipotong. Dan yang kali ini motongnya pakai apa tebak? Pakai cutter doang, guys. Ngilu banget gue dengernya juga. Dan setelah itu Randy dibiarin gitu aja, tergeletak di tanah, ditutupin pakai ilalang-ilalang doang. Udah terus mereka pergi. Sakit banget gak sih? Masalahnya nih, walaupun si Delvi berarti udah menghabisi 4 orang dalam waktu yang relatif berdekatan, dia ini masih bisa bebas aja melenggang tanpa dicurigai gitu, gengs. Yang jatuhnya padahal udah jadi serial killer ya. Padahal setiap kali ada kasus anak hilang, kan di daerah situ-situ juga ya jatuhnya. Para warga ini udah heboh itu ikut nyariin. Tapi sayangnya nggak paham kenapa juga sih. Kenapa tidak ada yang mencurigai? Atau apa kayak nemuin bukti-bukti, petunjuk-petunjuk yang mengarah ke si Delvi gitu maksudnya. Lah Delvi ini kan juga bukan profesional. Asal aja juga gitu eksekusinya. Sampai lama-lama nih, mungkin si Dita itu ngerasa nggak tahan karena selalu diancam dan selalu menerima KDRT juga dari si Delvi. Udahlah dia membantu suaminya dalam berbuat hal gila, tapi tetap diperlakukan kayak begitu. Ujung-ujungnya Dita minta cerai. Setelah mereka ini sudah mengarungi rumah tangga berarti berapa tuh? 8 bulanan. Masih seumur jagung, masih sebentar. Dan beneran abis itu mereka cerai. Makanya abis itu Dita balik ke rumah orang tuanya tuh. Nah, pada bulan Maret 2014, Basri Tanjung atau ayahnya Delvi yang si dukun tadi tuh akhirnya meninggal, gengs, karena memang penyakitnya kan sebelumnya udah sakit-sakitan ya. Tapi apakah itu berarti menyurutkan Delvi supaya ayah udah nggak ada berarti ya udah aku nggak usah nerusin jadi dukun? Tentu tidak. Malah dia semakin terpacu nih buat menggantikan posisi ayahnya yang telah tiada. Sampai di tanggal 16 Maret 2014-nya, Delvi ini nemuin target yang kelima. Masih sama lagi-lagi anak berusia 9 tahun yang bernama Muhammad Akbar. Pokoknya modus dan eksekusinya template ya sama kayak yang tadi-tadi. Nah, kalau kalian tanya, loh tapi kan Dita udah nggak ada nih. Terus yang kucek arisan sampai berdiri siapa? Ya si Delvi sendiri, gengs. Makanya karena hal itu, mungkin juga ngerasa kerepotan ya melakukannya seorang diri nih, apalagi harus ngucekin juga dia nggak suka. Akhirnya Delvi mengajak seorang kenalannya yang bernama Supriyan. Tapi si Supriyan ini udah lebih tua, udah 26 tahun. Dimana si Supriyan ini profesinya itu pernah kerja di tempat penjagalan hewan, gengs. Tempat motong hewan. Nah, di situ Delvi mengiming-imingi si Supriyan dengan imbalan Rp500.000 buat bantuin dia. Awalnya si Supriyan sempat nanya, kenapa harus ngumpulin otong laki-laki, kan tujuannya di situ ya ngumpulin 7 otong. Lalu Delvi cuma jawab, nggak tahu, pokoknya disuruh bapak kayak begitu. Padahal kan bapaknya udah nggak ada ya. Ini kan ceritanya jadi kayak macam apa ya, kayak pengabdi setan gua rasa. Tapi ini versi bapak gitu, bukan versi ibu. Nah kebetulan karena si Supriyan itu juga katanya lagi BU, butuh duit. Akhirnya dia ambil deh tuh tawaran dengan iming-iming 500.000 tadi. Ya udah dari situ Delvi mengajak si Supriyan buat nyari nih anak-anak yang biasanya ngumpul di mana? Di sungai kali itu tempat biasa pada mandi. Benar, pas dilihat banyak tuh pada berenang kan di situ tuh. Merasa kayak, wih banyak nih mangsanya nih. Delvi langsung meneliti mana nih otongnya yang paling gede dan yang paling kuat. Padahal masih bocah-bocah ya. Akhirnya terpilih nih target ke-6, yaitu seorang anak berusia 8 tahun bernama Marjavan Gea. Modusnya ya macem kayak penculikan anak gitu lah, gengs. Dideketin nih si anak, diiming-imingin mau jajan, nggak mau nih anaknya nih. Dia angkut gitu dibawa ke hutan yang sepi terus dijebret. Ya mana kali ini aksinya udah dibantu sama si Supriyan tadi ya. Dan lagi-lagi Marjavan ini ditinggal gitu aja. Di tengah hutan posisinya ditutupin daun-daunan doang. Nah syaratnya kan tadi harus ngumpulin 7 otong. Ini yang udah kekubur 6 nih. Berarti tinggal sisa 1 lagi nih. Tapi kan Supriyan yang udah baru aja bantu ini menyelesaikan tugasnya,
nagih dong. Iming-iming 500 ribunya mana? Ya cuma setelah ditagih nih, si Delvi ternyata sebenarnya nggak punya duit. Lah orang diajakkan pengangguran, duit dari mana? Cuma akhirnya Delvi bisa meyakinkan si Supriyani kalau katanya tenang aja, kita bisa dapat cepet nih duit tambahan. Kita lakukan usaha yang anti mainstream setelah ini. Kalian bisa tebak apa? Yaitu menjual daging dari korban selanjutnya nanti nih. Jadi daripada kan sebelum-sebelumnya ditinggal gitu aja, mendingan dijadiin objek lagi tuh dagingnya bisa dijualin. Kita kan dengarnya kayak, hah? Baru-baru ceritanya dari tadi tuh udah banyak plot twistnya nih. Ada plot twist lagi. Yang ini tuh nggak disangka-sangka. Ya bener kan dari tadi kalian dengernya, terus begitu. Ya udah nih, sekitar 3 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 18 Juli 2014, Delvi ngajak si Supriyan buat nyari target terakhir nih, yang ketujuh. Kali itu mereka datang ke kawasan pemancingan di desa Pinang Sabatang Timur. Nah di sana mereka melihat nih ada 3 anak laki-laki yang masing-masing itu bernama Femasili Deva, yang kedua Daud, dan yang ketiga Mawa. Tadinya Delvi sama Supriyan berniat untuk ngambil tiga-tiganya, supaya kan tadi niatnya mau jualan daging. Ya kalau tiga-tiganya diambil, ya jualan dagingnya makin banyak dong. Bener-bener gue agak nggak kuat nih sama ceritanya, astagfirullahaladzim deh. Tapi ya kebetulan karena motornya juga nggak muat ya, kalau tiga-tiga diambil berarti bonceng 5 gitu mereka, ya nggak bisa. Jadinya ada anak satu yang terpaksa ditinggal, yang namanya Daud, gengs. Sedangkan yang namanya Femasili sama Mawa itu jadi itu diangkut naik motor, dibawa ke daerah pemancingan sungai yang kesanaan yang agak sepian lah. Cuma karena yang kali ini 2 korban ini kan dieksekusinya dagingnya mau dijual, nggak ditinggalin gitu aja kayak kemarin-kemarin. Ya makanya kali itu Delvi udah nggak bisa pakai cutter doang lagi dong. Nah si Delvi akhirnya menyuruh Supriyan buat ngajak kenalan mereka, ada namanya Diki Pratama. Yang mana si Diki ini tuh masih lebih muda, 16 tahun gengs, masih SMA. Buat minjem parang sana ke si Diki. Soalnya bapaknya si Diki itu penebang apa sih namanya, kayak buah kelapa gitulah, jadi pasti punya parang. Ya udah Supriyan nyamperin tuh ke rumahnya Diki tuh dengan alasan katanya kita mancing yuk gitu, kayak ngajakin mancing. Dan si Diki ya mengiyakan aja udah. Tapi tentunya Supriyan minjem parang ya. Abis itu pergi deh mereka ke sungai tempat tadi si Delvi nunggu. Padahal harusnya kan si Diki mikir ya, korelasinya minjem parang terus sama ngajakin mancing tuh apa? Yaudah nih pas udah sampai di lokasi yang di sungai, Delvi sama Supriyan ini bilang ke si Diki kalau katanya dia mau ngajak anak yang namanya Femasili nih buat jajan ke warung. Nah si Diki ya masih nggak tahu apa-apa. Dia maksudnya disuruh jagain si Mawa, lu di sini berdua ya. Padahal harusnya di situ si Diki bisa mikir lagi gitu maksudnya. Itu si Delvi sama Supriyan ngajak bocah katanya ke warung ngapain bobo parang. Sementara nyatanya si Delvi sama Supriyan itu membawa Femasili ke dalam hutan yang memang ada di dekat sungai itu juga. Ya udah pokoknya di situ Femasili dieksekusi ya. Dan kali ini memang tidak ditinggal gitu aja kayak kemarin-kemarin. Melainkan abis diambil itu otongnya, tubuhnya dipotong-potong pakai parang. Kan si Supriyan ini tukang jagal tuh, tukang jagal hewan. Jadi dia berasa motong hewan ternak, gengs. Merinding gue beneran deh. Ini kayaknya kasus tergila yang gue bawain tahun ini ya. Beberapa kasus-kasus kemarin tuh kayaknya nggak ada yang sejahat ini deh rasanya ya. Yaudah setelah selesai nih mereka balik lagi ke sungai. Tapi dilihat-lihat kok si Diki tinggal sendirian? Mawanya mana? Nah si Diki bilang, Mawa udah pulang untuk ke rumah. Habis dari tadi nungguin kalian lama banget sih. Ya Diki kan polos ya, nggak tahu apa-apa ya dia. Dia nggak dibilangin suruh nahan-nahan Mawa. Jadi pas Mawanya mau balik ya udah balik. Nah dari situ Delvi sama Supriyan ngajak Diki ke hutan tempat tadi mereka habis motong-motong Femasili. Ya kaget lah Diki ngelihatnya. Tapi di situ Diki langsung diancem. Yang akhirnya Diki ikut bantuin juga. Mereka lanjut tuh masukin daging-daging yang udah dipotong-potong ke dalam 7 kantong. Setelah itu sisa-sisa tulangnya ditutupin tuh pakai daun-daun di dalam hutan. Habis itu mereka pergi deh tuh ke warung di daerah Parawang untuk menawarkan daging-daging kantong tadi tuh kepada pemilik warung. Mereka bilangnya ini daging sapi, katanya gitu. Ya karena mungkin dibilangnya daging sapi ya, si pemilik warung mau tuh beli 3 kantong. Dihargain Rp105.000. Ya tapi kan tadi ada 7 kantong. Berarti masih sisa 4 bungkus nih. Mereka lanjut lagi tuh nyari warung selanjutnya. Dan pemilik warung yang kedua ini mau beli juga tuh 3 kantong. Tapi dihargainya dia cuma mau bayar Rp85.000. Ya udah dikasih. Dan satu sisa kantongnya lagi itu isinya otong. Nah kalau itu mah dibawa sama si Delvi ya. Kan dia butuhnya yang bagian itu. Lalu hasil penjualan daging yang gak seberapa ya. Tadi itu pertama Rp105.000, yang kedua Rp85.000. Berarti total Rp190.000, gengs. Itu dibagi 2 tuh antara Delvi sama Supriyan. Astagfirullahaladzim, demi duit segitu si Supriyan tega-teganya. Tapi kalau si Diki emang gak kedapetan, dia cuma disuruh diem doang. Ya mungkin karena dia masih muda, 16 tahun juga digituin, takut ya. Dan saat itu si Delvi katanya perasaannya seneng, gengs. Karena udah berhasil nih ngumpulin 7 otong. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dia udah gak sabar nih, berharap dia udah bisa jadi dukun sakti punya kekuatan. Tapi rupanya ya harapan tidak seindah kenyataan. Apalagi untuk kasus yang kayak begini. Setelah hilangnya tadi tuh Femasili yang terakhir, keluarga dan masyarakat desa tuh menjadi kalang kabut. Karena kok dalam waktu yang berdekatan, udah ada 3 anak laki-laki dari desa itu yang hilang. Yang berarti kalau
kalau diurutin di desa itu, korbannya ada apa tuh tadi, Randy Hidayat, Marjavan Gea, dan yang terakhir Firmasi Limadeva. Nah, warga nih yakin ini tuh bukan kebetulan. Pasti ada penjahat nih di desanya. Lapor juga lah akhirnya mereka ke Polsek Tualang, di mana akhirnya polisi melakukan investigasi dan menemukan bukti-bukti sama beberapa saksi. Kan tadi selain Firmasi Li, ada si Mawak juga yang diajak kan, tapi akhirnya dia pulang tuh. Nah, tapi dramanya nih gengs ya, waktu polisi mau minta keterangan dari Mawak, Mawak ternyata udah pergi sama orang tuanya. Udah pindah ke desa lain. Soalnya memang orang tuanya ini kayak kerja serabutan gak tentu gitu, pindah-pindah hidupnya. Tapi jangan sedih. Selain Mawak, kan ada satu anak lagi. Yang tadi gak sempat diajak, gak jadi diajak tuh, gak jadi diangkut karena motornya kagak muat. Ingat gak ada yang namanya Daud? Nah, kebetulan pas Daud ditanya nih, kamu masih inget gak ada 2 laki-laki yang ngajak temen kamu? Daud bilang, inget pak. Malahan dia benar-benar bisa mendeskripsikan dengan tepat dan jelas perawakannya si Delvi sama si Supriyan itu dengan detail. Mungkin Daud ada sakit hatinya kali ya, karena dia ditinggal sendirian tuh, sementara 2 temannya diajak. Jadi dia inget banget tuh. Cuma ya alhamdulillahnya lu kagak diajak, lu kagak diangkut. Akhirnya dari kesaksian Daud tadi, langsung mengerucut lah, karena kan ciri-cirinya beber persis ya ke Delvi dan Supriyan. Polisi langsung tuh memburu dan meringkus mereka berdua. Ya mereka juga udah gak bisa berkilah. Dan Delvi justru menyeret 2 nama pelaku lain, yaitu mantan istrinya Dita dan si Diki. Gila banget ya si Delvi nih ya. Dia kayak macam nggak mau dihukum sendiri gitu. Nyebelin banget nih orang, jujur sumpah. Akhirnya 4 pelaku yaitu Delvi, Supriyan, Dita, sama Diki diadili di pengadilan tapi dapat vonis yang beda-beda. Diki nih yang awalnya divonis 10 tahun penjara, tapi akhirnya dia ngajuin banding. Karena sebenarnya kan dia apa ya, semacam saksi. Dia tidak ikut mengeksekusi tapi memang ikut membantu masukin daging-dagingnya ke kantong. Ya mana akhirnya pokoknya pengadilan ini membebaskan Diki karena dianggap masih di bawah umur, kan masih 16 tahun. Sedangkan 3 terdakwa lainnya yaitu Delvi, Dita, dan Supriyani yang jatuhnya mereka mengeksekusi ya, semuanya divonis hukuman mati. Persidangan mereka juga sebenarnya dilakukan secara terbuka. Jadi banyak wartawan dan masyarakat tuh yang ikut hadir. Tapi pas di tengah-tengah persidangan, banyak yang memilih untuk keluar ruangan, gengs. Saking gak kuat lah dengan kronologinya beber kayak tadi yang diceritain. Tapi kan kalau di sana versi jelas dan detailnya ya. Kita aja di sini udah kayak disensor-sensor, udah dipercepat, udah diperhalus, tetap kayak gitu. Segila dan seabsurd itu ya abisnya. Makanya kalian yang masih kuat nih nontonnya sampai detik ini, ya Allah. Sabar-sabar ya lu ya. Mohon maaf kita nih. Abisnya ya, bahkan hakim ketuanya aja tuh, yang bernama Hakim Sortarianeva, itu sampai nangis waktu ngebacain kronologinya, gengs. Kayak dia berpikir ada ya orang yang jahat banget gini ke anak-anak. Kelakuannya nggak habis pikir, udah nggak ngerti deh. Nah tapi ya gengs ya, dari tadi kan kita berasa udah kenyang nih, ngedengar adanya plot twist, di antara plot twist terus ada plot twist lagi. Nah kalian siap-siap, udah kenyang, gumuk nih denger plot twist terakhir ini. Kalian ada yang bertanya-tanya nggak? Terus gimana tuh nasib 2 pemilik warung tadi yang udah beli dagingnya? Dikira mereka kan itu katanya daging sapi. Ternyata 2 warung itu langsung mengolah daging tersebut menjadi rendang dan udah dihidangkan ke keluarga mereka. Jadi begitu kasus ini rame, mereka baru tahu rendang yang udah mereka masuk tuh ke dalam mulut tadi dimakan itu bukan daging sapi. Terus kalian penasaran juga nggak? Otong-otong tadi tuh yang udah dikumpulin 7 emang diapain sama si Delvi? Ternyata gengs, ritualnya tuh gini. Darah segar dari si otong-otong tadi tuh itu diminum sedikit sama Delvi dan sisanya diolesin ke bagian-bagian tubuh tertentu, termasuk ke otong dia sendiri. Buat apaan? Nah dia percaya bagian-bagian tubuh yang kena olesan darahnya itu bisa menjadi kebal gitu. Jadi kayak punya ilmu kebal dari senjata dan dari apa-apalah. Dan diolesin ke otongnya dia biar dia bisa perkasa juga diranjang, jadi kebal juga begitu. Dan apakah berhasil? Oh tentu tidak. Karena kalau beneran berhasil kan berarti dia jadi sakti harusnya. Namun nyatanya lah dia bonyok perkara digebukin sama warga waktu ketangkap polisi, langsung bengep-bengep. Boro-boro sakti apaan, kagak ada. Nah kalian kalau nyadar juga sama ceritanya tadi tuh, kan bapaknya katanya tuh sakti mandraguna bisa nyembuhin penyakit. Lah harusnya dia bisa nyembuhin diri sendirinya dong waktu sakit. Tapi ujung-ujungnya apa? Innalillahi kan? So itu tadi kan sebuah kasus yang wah ini gua jujur bingung total. Baca kok ada kejadian absurd gini. Dan di sini menurut gue miris ya. Karena si Delvi ini melakukan sebuah tindakan absurd. Pengen punya ilmu sampai melakukan yang aduh, itu anak-anak nggak bersalah loh. Dan ujung-ujungnya juga maksudnya kagak ada hasilnya. Semua karena halu-haluan total. Ya pokoknya buat semua korban, semoga balasannya surga ya. Kebanyakan itu masih pada kecil-kecil, masih belum punya dosa lah. Dan hukuman buat para pelakunya udah bener kali ya. Habisnya perbuatan mereka nih aduh, nggak bisa ditolerir sama sekali menurut gua mah. Ya mohon maaf lah apabila ada salah-salah kata ya. Maaf juga kalau udah bikin kalian pusing nih di video kali ini. Ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja ya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.